Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Anggun Nuryasari dengan NIM 4112511196. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait aliran hukum monisme dan aliran hukum dualisme, serta saya akan menjawab pertanyaan di Indonesia itu sendiri menggunakan aliran yang mana sih? Aliran monisme atau aliran dualisme? Yang pertama yakni aliran monisme. Aliran monisme merupakan sebuah teori yang memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah bagian dari satu kesatuan sistem hukum yang tunggal. Dalam pandangan ini, tidak ada sekat pemisah yang mendasar antara aturan yang berlaku di tingkat internasional dengan aturan yang berlaku di sebuah negara. Konsep dasar dari monisme adalah adanya kesatuan hukum yang mengatur perilaku manusia baik dalam kapasitasnya sebagai warga negara maupun sebagai anggota masyarakat internasional. Oleh karena itu, ketentuan hukum internasional dapat berlaku secara langsung di dalam sistem hukum nasional tanpa memerlukan proses pengesahan ulang. Aliran monisme ini kemudian terbagi menjadi dua subbab aliran utama berdasarkan hierarkinya, yaitu monisme dengan primat hukum nasional dan monisme dengan primat hukum internasional. Pembagian ini menentukan hukum mana yang harus diutamakan jika terjadi pertentangan antara keduanya. Monisme dengan primat hukum nasional beranggapan bahwa hukum internasional pada dasarnya adalah kepanjangan dari hukum nasional suatu negara. Dalam pandangan ini, kedaulatan negara dianggap sebagai sumber hukum tertinggi, sehingga hukum internasional hanya memiliki ketentuan mengikat sepanjang diakui oleh hukum nasional negara tersebut. Logikanya dibalik primat hukum nasional adalah bahwa negara memiliki wewenang penuh untuk menentukan apakah mereka ingin terikat pada aturan internasional atau tidak. Jika sebuah aturan internasional dianggap bertentangan dengan kepentingan atau konstitusi nasional, maka hukum nasional lah yang harus dimenangkan. Namun, pandangan primat hukum nasional ini sering dikritik karena dianggap dapat melemahkan efektivitas hukum internasional. Jika setiap negara secara sepihak dapat mengabaikan hukum internasional demi hukum nasionalnya, maka ketertiban hukum global akan sulit untuk diwujudkan secara konsisten. Di sisi lain, terdapat monisme dengan primat hukum internasional. Aliran ini memposisikan hukum internasional berada pada kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum nasional suatu negara. Dalam hierarki ini, hukum nasional dianggap sebagai turunan atau berada di bawah payung hukum internasional. Berdasarkan primat hukum internasional, setiap ketentuan hukum nasional dengan yang bertentangan dengan hukum internasional secara teoritis dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Negara dianggap memiliki kewajiban mutlak untuk menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangannya agar selaras dengan komitmen internasional yang telah disepakati. Aliran monisme dengan primat internasional ini sangat mendukung penguatan supremasi hukum di tingkat global. Hal ini memastikan bahwa negara-negara tidak dapat menggunakan dalih hukum domestik untuk menghindari tanggung jawab atau kewajiban internasional yang telah mereka terima. Beralih ke teori selanjutnya, yakni aliran hukum dualisme. Aliran hukum dualisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang sepenuhnya berbeda dan terpisah satu sama lain. Keduanya berdiri sendiri tanpa adanya hubungan hierarki yang menyatukan mereka secara langsung. Perbedaan mendasar dalam pandangan dualisme terletak pada sumber hukum dan subjek hukumnya. Hukum nasional bersumber dari kehendak negara dan mengatur hubungan antar individu, sedangkan hukum internasional bersumber dari kemauan bersama antar negara
dan mengatur hubungan antar negara itu sendiri. Dalam pandangan dualisme, karena keduanya adalah sistem yang terpisah, maka aturan hukum internasional tidak dapat secara otomatis berlaku di dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Diperlukan sebuah tindakan hukum tertentu agar aturan internasional tersebut dapat memiliki kekuatan mengikat serta domestik. Proses ini sering disebut sebagai teori transformasi. Artinya, ketentuan hukum internasional harus diubah atau diadopsi terlebih dahulu ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional, seperti undang-undang atau peraturan presiden, agar dapat diterapkan oleh pengadilan atau instansi pemerintah di negara tersebut. Jika sebuah negara menganut paham dualisme, maka hakim di pengadilan nasional biasanya tidak akan menerapkan perjanjian internasional secara langsung. Mereka akan merujuk pada undang-undang nasional yang telah mengesahkan atau mengadopsi isi dari perjanjian internasional tersebut. Mengenai pertanyaan praktis tentang posisi Indonesia, dapat dianalisis bahwa Indonesia secara umum cenderung menggunakan aliran dualisme dalam praktik ketatanegaraannya. Hal ini terlihat dari mekanisme ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR terhadap berbagai perjanjian internasional di Indonesia. Sebuah perjanjian internasional yang membebani keuangan negara atau memerlukan perubahan undang-undang harus disahkan melalui undang-undang. Tanpa adanya proses pengesahan atau transformasi ini ke dalam sistem hukum nasional, perjanjian tersebut sering kali tidak dapat dijanjikan dasar hukum primer dalam perkara di pengadilan domestik. Namun, perlu kita ingat bahwa dalam beberapa aspek tertentu, Indonesia juga menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap hukum internasional, terutama terkait prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diakui secara umum, yakni General Principle of Law. Namun secara prosedural formal, dualisme tetap menjadi pakem utama. Penggunaan aliran dualisme oleh Indonesia bertujuan untuk tetap menjaga kedaulatan nasional dan memastikan bahwa setiap komitmen internasional yang diambil telah melalui proses peninjauan secara mendalam oleh lembaga legislatif sesuai dengan kepentingan nasional. Sebagai kesimpulan, baik monisme maupun dualisme memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami bagaimana sebuah negara berinteraksi dengan dunia luar secara hukum. Pemilihan aliran ini sangat bergantung pada kebijakan hukum masing-masing negara dalam memandang kedaulatan dan integrasi hukum global. Memahami kedua aliran ini sebagai pisau analisis sangat krusial bagi para ahli hukum untuk menentukan validitas dan menerapkan sebuah norma hukum. Dengan pemahaman yang jelas, kita dapat meletakkan posisi sebuah negara dalam menjalankan kewajiban internasionalnya di tengah tuntutan hukum nasional yang ada. Berdasarkan pembahasan saya sebelumnya mengenai teori hukum aliran dualisme, memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan monisme. Aliran ini memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua sistem yang terpisah secara total. Perbandingan dan kekurangan dari aliran dualisme, yakni kelebihan dari aliran dualisme memiliki perlindungan kedaulatan negara. Keunggulan utama dualisme adalah kemampuannya dalam menjaga kedaulatan penuh suatu negara. Karena hukum internasional tidak otomatis berlaku, negara memiliki kendali penuh untuk menyaring aturan mana yang sesuai dengan kepentingan nasional sebelum diadopsi ke dalam sistem domestik. Kepastian hukum domestik, aliran ini memberikan kejelasan bagi para praktisi hukum dan hakim di pengadilan nasional. Mereka hanya perlu merujuk pada undang-undang atau peraturan nasional yang telah ada, sehingga tidak terjadi kebingungan akibat adanya pertentangan langsung
dengan moral internasional yang belum disahkan. Mekanisme kontrol demokrasi pada aliran ini melalui proses transformasi seperti ratifikasi oleh DPR di Indonesia. Setiap komitmen internasional harus melalui tinjauan lembaga legislatif. Hal ini memastikan bahwa kewajiban internasional tersebut telah selaras dengan aspirasi rakyat dan konstitusi negara. Kekurangan dari aliran dualisme ini yakni proses yang lambat dan birokrasi. Kekurangan utama adalah adanya hambatan prosedural. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengubah atau mentransformasi perjanjian internasional menjadi hukum nasional, sehingga penerapan hak-hak internasional seringkali tertunda. Resiko pelanggaran internasionalnya yakni meskipun suatu perjanjian belum ditransformasi ke hukum nasional, negara tersebut secara internasional sebenarnya sudah terikat. Jika hukum nasional belum disesuaikan, negara berisiko dianggap melanggar kewajiban internasionalnya karena tidak mampu melaksanakan isi perjanjian di tingkat domestik. Hambatan bagi individu, warga negara atau individu seringkali sulit menuntut hak-haknya yang dijamin oleh hukum internasional jika pemerintah belum melakukan tindakan legislatif untuk mengadopsi aturan tersebut ke dalam hukum nasional. Secara praktis, sebagaimana yang diterapkan Indonesia, aliran dualisme berfungsi sebagai benteng hukum untuk memastikan bahwa setiap intervensi hukum luar negeri harus melewati pintu resmi kedaulatan nasional terlebih dahulu, sebelum dapat mengikat secara hukum di dalam negeri berdasarkan sumber yang tersedia. Dan pembahasan kita sebelumnya, penerapan aliran dualisme di Indonesia dapat dilihat melalui mekanisme bagaimana hukum internasional diadopsi ke dalam sistem hukum nasional, sesuai dengan prinsip dualisme. Hukum internasional tidak otomatis berlaku di Indonesia tanpa adanya tindakan hukum domestik yang spesifik. Contoh konkret penerapan aliran dualisme dalam sistem hukum Indonesia yakni pada ratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia atau HAM. Indonesia tidak memperlakukan perjanjian internasional mengenai HAM secara langsung di pengadilan domestik, hanya karena telah menandatanganinya. Sebagai contoh, International Covenant on Civil and Political Rights baru memiliki kekuatan mengikat secara hukum di dalam negeri setelah pemerintah dan DPR mengesahkannya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Tanpa adanya undang-undang pengesahan ini, konvensi tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum primer dalam perkara hukum di pengadilan nasional. Contoh selanjutnya yakni pada hukum laut internasional oleh UNCLOS pada 1982, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat berkepentingan dengan United National Convention on the Law of the Sea. Namun, ketentuan dalam UNCLOS tidak langsung menjadi aturan operasional di perairan Indonesia, sehingga pemerintah melakukan transformasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Ini adalah bentuk nyata dari teori transformasi dan aliran dualisme, di mana norma internasional diubah pembentukannya menjadi peraturan perundang-undangan nasional agar dapat ditegakkan oleh instansi terkait. Selanjutnya yakni penghapusan diskriminasi terhadap wanita atau CEDAW. Contoh ini yakni pengesahan Convention on the Elimination of the Form of Discrimination Against Women. Meskipun Indonesia telah menyatakan komitmennya di tingkat internasional, aturan tersebut baru menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Hal ini memastikan bahwa setiap pasal dalam konvensi tersebut selaras dengan tatanan hukum nasional sebelum diterapkan. Selanjutnya yakni eksekusi putusan arbitrase internasional dalam sengketa bisnis internasional.
Putusan arbitrasi luar negeri tidak bisa langsung dieksekusi begitu saja di wilayah kedaulatan Indonesia. Diperlukan prosedur nasional tertentu seperti pemerintah eksekusi atau kuartur di pengadilan negeri yang diatur dalam undang-undang nasional untuk memberikan daya paksa hukum pada putusan internasional tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa pandangan dualisme ada sekat pemisah yang jelas antara yurisdiksi internasional dan nasional. Secara keseluruhan, praktik di Indonesia menunjukkan bahwa setiap perjanjian internasional yang memiliki dampak luas bagi masyarakat atau membebani keuangan negara harus melalui pintu legislatif terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedaulatan nasional tetap terjaga dan hukum yang berlaku bagi warga negara adalah hukum yang telah disepakati melalui mekanisme demokrasi di dalam negeri. Sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.